Investigasi Lembaga Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah. Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Data masyarakat Desa Pakuli yang rumahnya rusak akibat gempa dan mendapat bantuan stimulan jumlahnya sebagai berikut. 1. Kategori rusak berat 98 rumah dan terrealisasi sebanyak 68 rumah, sehingga tersisa 30 rumah. 2. Kategori rusak sedang sebanyak 72 rumah, dan terrealisasi 62 rumah, sehingga tersisa 10 rumah. 3. Kategori rusak ringan sebanyak 228 rumah, dan terrealisasi 190 rumah, sehingga tersisa 38 rumah. Data ini adalah data seluruh tahapan pencairan dana stimulan. Saat ini saya berdiri di Jalan Raya Palukulawi, tepatnya di Desa Pakuli Induk, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Tampak dalam gambar adalah sebuah lokasi di RT 1 Dusun 2 Desa Pakuli, di mana terdapat sebidang tanah yang dimiliki oleh Ibu Hapsa, memanjang dari tepi jalan raya hingga dekat pohon kelapa seperti dalam gambar. Sebelum terjadi bencana gempa tanggal 28 September tahun 2018, dalam sebidang tanah itu berdiri rumah Ibu Hapsa yang menghadap ke jalan raya memanjang ke belakang, dan sebuah rumah dinding papan yang sedang dibangun oleh putra pertama Ibu Hapsa. Saat terjadi gempa bumi yang meluluh lantakkan Palu, Sigi, Donggala tanggal 28 September tahun 2018, banyak bangunan gedung serta rumah rusak berat bahkan rata dengan tanah. Salah satunya adalah rumah Ibu Hapsa yang terletak di RT 1 Dusun 2 Desa Pakuli ini. Pasca bencana, dalam pendataan rumah Ibu Hapsa tergolong rusak berat dan mendapat bantuan stimulan sebesar 50 juta rupiah. Dan selesai dibangun rumah bantuan stimulan tersebut pada tahun 2020. Rumah stimulan tersebut dibangun bergeser ke belakang dan menghadap ke selatan seperti tampak dalam gambar ini. Setelah beberapa bulan menikmati rumah bantuan stimulan, Ibu Hapsa meninggal dunia pada tanggal 16 Desember tahun 2020. Pada tahun 2021 sebidang tanah yang dimiliki Ibu Hapsa tersebut diwariskan kepada putra-putrinya. Pada bulan Juni tahun 2021, di atas tanah yang pada saat terjadi gempa dahulu dimiliki Ibu Hapsa tersebut, sedang dibangun dua rumah bantuan stimulan. Informasi dan penelusuran oleh tim investigasi Lembaga Pemberantasan Korupsi Sulawesi Tengah, bahwa rumah bantuan stimulan kedua yang saat ini sedang dibangun, berlokasi di samping rumah bantuan stimulan pertama. Di belakang dekat pohon kelapa adalah atas nama Ismail. Dalam pendataan by name by address pasca bencana, rumah Ibu Hapsa tersebut sudah masuk dalam data rumah rusak berat dan menerima bantuan stimulan atas nama Ibu Hapsa dan sudah selesai dibangun pada tahun 2020. Untuk rumah bantuan stimulan ketiga yang saat ini dibangun dan tepatnya satu lokasi dengan rumah bantuan pertama dan kedua adalah atas nama Irwan. Informasi yang diperoleh tim investigasi dari masyarakat dan ahli waris Ibu Hapsa, bahwa atas nama Irwan tidak memiliki rumah di Desa Pakuli.
Itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat bahwa atas dasar rumah yang mana sehingga Irwan mendapat bantuan rumah stimulan dan saat ini sedang dibangun. Penelusuran lebih lanjut tim investigasi LPK diketahui, diduga ada pemalsuan data pada bantuan rumah stimulan Irwan. Dari sumber yang terpercaya, terungkap ketika verifikasi lapangan, petugas ditunjukkan lokasi yaitu lokasi rumah bantuan stimulan ketiga atas nama Irwan, di mana saat disurvei memang ada bekas pondasi rumah dan bekas semen atau campuran bekas dinding, sehingga berkesimpulan bahwa itulah rumah Irwan. Fakta yang benar adalah bahwa pondasi yang dimaksud adalah pondasi rumah Ibu Hapsa sebelum terjadi gempa. Setelah gempa rumah bantuan stimulan Ibu Hapsa dibangun bergeser ke belakang dari rumah sebelumnya. Nah, terungkap bahwa bekas pondasi Ibu Hapsa tersebut yang diklaim bahwa pondasi bekas rumah Irwan sehingga mendapat bantuan rumah stimulan di lokasi yang sama dengan rumah stimulan pertama dan kedua. Demikianlah penelusuran tim investigasi LPK Sulteng. Melihat fakta dan keganjilan ini, tim investigasi menuju kantor Desa Pakuli untuk konfirmasi dengan kepala desa. Namun sudah 2 kali tim investigasi mendatangi kantor desa. Ternyata kantor desa tutup. Informasi masyarakat bahwa kantor desa tidak pernah tutup saat jam kerja selain hari libur. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV Sigi. Kami dari tim LPK sudah 2 kali mengunjungi kantor desa Pakuli, namun sampai saat ini kantornya masih tertutup, belum terbuka, dan kepala desanya berwarawiri, tidak tahu di mana dia ini. Kami sekarang sudah mencari beliau dan meninjau beberapa lokasi rumah yang menjadi penerima manfaat stimulan. Berarti namanya sudah keluar sebenarnya. Terus? Cuman kemarin mungkin alasan mereka karena ini kena jalur patahan, orang ganti dengan nama lain. Tapi yang saya sesalkan, kenapa tidak disampaikan kepada kita dulu? Kan? Mungkin kita ada solusi lain, kita cari lokasi lain. Iya, iya. Kan begitu. Itu yang sampai sekarang tidak ada. Nama yang berganti juga sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang berganti namanya Tante. Kan? Tahap pertama ini susah berat sudah ada ini namanya Tante ini keluar. Karena hal ini kami anggap penting, maka tim investigasi meluncur ke rumah kepala desa Pakuli. Sampai di rumah kepala desa kami mendapat informasi bahwa kepala desa tidak ada di rumah. Kami hanya mendapati sepeda motor yang digunakan kepala desa menuju kantor desa, di mana beberapa menit kemudian kami menyusul ke kantor desa namun tutup. Demikianlah investigasi bantuan rumah stimulan yang diduga dipalsukan data sehingga salah sasaran. Atas dasar kemanusiaan dan rasa keadilan,
Lembaga Pemberantasan Korupsi Sulawesi Tengah meminta agar aparat penegak hukum memproses sesuai hukum, tidak tebang pilih dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Demikian investigasi kali ini. Sampai jumpa pada investigasi berikutnya. Terima kasih.